Keren. Kamu mulai aja deh. Ya, Oke. jadi kalau framework itu lebih atas daripada library ya. Jadi kalau library itu cuma sepenggal aja. Oke. Ya, karena sudah jam 7 lebih 7 dan masih belum ada yang hadir, ya kita mulai aja. Oke, selamat malam teman-teman. Gimana kabar kalian? Wih, dan kita kayak kelas premium ya. 3 orang guys. Jadi cukup sepi ya. Semoga di malam ini tetap semangat. Oke. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar menyempurnakan proyek kita, masih ingat pelajaran minggu lalu materinya apa atau subjeknya apa? Ayo, namanya apa? Ada yang ingat? Wih, nggak ada yang ingat. Sudah menguap semua kah? Shh, gitu. Waduh. Nah, kalau minggu lalu ya kita sudah belajar dari MVP ke prototype. Nah, MVP nih. Ayo, masih ingat nggak istilah MVP itu kepanjangannya apa? Most Valuable Player, bukan ya? MVP itu apa, guys? Minimum viable product. Oke, mantap. Ada nggak sih ingat? Akasi Derol. Ya, benar ya. MVP, Minimum Viable Product, atau produk minimal ya yang akan kita launching. Nah, kali ini setelah kita belajar dari MVP ke prototype ya, dari perencanaan sampai setengah matang gitu ya. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu visualisasi dan pengujian. Nah, di tahap ini adalah tahap yang dibilang tahap akhir sebelum launching ke dalam marketplace. Kalau misalnya produk. Nah, tahap visualisasi dan pengujian. Oke, kalau kita bicara soal visualisasi, yang terbayang di pikiran kalian apa, Mas? Menurut kalian visualisasi itu apa? Memperaga, Hmm. memperagakan Memperagakan dalam literal. Kalau menurut Alfa, visualisasi itu apa? Ayo, bingung? Nih. Nah, visualisasi itu lebih ke arah menjadikan ya atau membuat. Ini 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 sekilas info dari yang minggu lalu ya. Apa ini? Jadi kayak buat database. Oke, ada chat kah barusan masuk? Gak ada ya. Oke. Ya, ini sedikit info dari yang minggu lalu ya. Nah, minggu lalu kan ada contoh sorry, contoh umpan balik ya, atau contoh masukan. Contohnya tidak nyaman untuk membuka pengatur aplikasi. Nah, terus ada user yang memasukkan input itu berbeda dengan kebutuhan yang dibutuhkan di input gitu ya. Aplikasinya berfungsi tapi tampilannya menyedihkan atau membosankan. Nah, ini semua kalau sudah diterima gitu ya. Nah, kita bisa membuat jadi lebih baik dan divisualisasikan atau dibuat ya. Nih. Nah, biasanya kalau teman-teman dalam project, teman-teman ada visualisasi project juga nggak? Kalau project ini, nih, project bersama. Saya teman-teman kalau di sekolah ada project nggak? Nggak ada. Aduh, nggak ada. Ada. Ada yang ngechat. Belum. Kerja solo player ya. Oke. Nah, dari permintaan-permintaan yang mereka kemarin masukkan ya di sini. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa yang perlu kita tingkatkan? Kalau dari proyek kita, kira-kira dari proyek Ruvier Test ini, menurut teman-teman apa yang perlu ditingkatkan? Ada yang ngechat.
visualnya. Ya, karena temanya hari ini visualisasi ya. Ya, benar ya teman-teman ya. Selain visualisasi itu, selain kita bicara soal menjadikan sebuah produk, visualisasi itu juga biasanya juga berbicara soal UI, teman-teman, atau tampilan. Nah, bicara soal tampilan, pasti jatuhnya atau pasti arahnya ke desain aplikasi, teman-teman. Oke. Nah, kalau bicara soal desain aplikasi, biasanya yang paling gampang itu kita bermain soal tema warna. Ayo, teman-teman di sini ada yang pernah nyoba nggak mengganti warna background? Siapa di sini yang pernah belajar website HTML, CSS deh, CSS? Pernah? Nah, Nah, pernah. biasanya kalau di HTML atau CSS, teman-teman akan menemukan yang namanya RGB dengan hex. Ayo, RGB itu singkatannya apa, guys? Ada yang ingat, ada yang tahu nggak RGB itu apa? Biasanya kan kita bilang nih, wah, laptop saya ada RGB RGB-nya gitu. Wah, mau saya ada RGB-nya. Wih, bener, red, green, blue. Nah, terus ada A-nya ya di sini. Nah, A di sini ini gunanya untuk transparansi ya. A ini alpha ya, guys. RGBA. Red, green, blue, alpha. Oke, ada yang join. Siapa nih barusan? Nah, Malam Ardana. Oh, masih join audio. Malam Ardana. Malam, Kak. Wah, saya akhirnya melihat wajah Ardana gitu. Ya, kalau bisa on cam nggak apa-apa, on cam aja gitu ya. Jadi kita gak sendirian, ya gak bertiga. Oke. Nah, hari ini kita belajarnya visualisasi dengan ini ya, dengan testing ya, Ardana. Nah, kita masuk di topik pertama kita yaitu visualisasi, berbicara soal UI atau tampilan. Nah, yang paling gampang adalah menggunakan warna, warna yang menarik ya teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman bisa menggunakan RGBA, red, green, blue, A, alpha ya. Lalu ada hex. Hex ini kode untuk warna ya, berupa heksadesimal. Nah, kalau RGBA ini sebenarnya kodenya gampang diingat teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan warna dasar. Nah, kalau hitam itu kan 000 ya. Nah, kalau putih kira-kira berapa nih teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak? Kalau hitam itu kan 000. Kalau putih kira-kira berapa teman-teman? Ada yang bisa menebak? Ada yang ngecat? Benar, 111. Kalau mau warna merah gimana? Kok 111? Salah dong. Kok saya terkecoh juga nih. Salah, salah, salah. Bukan 111 ya. Kalau hex, eh, hexnya putih rasanya bukan 111 juga. Yang RGBA, yang RGBA. Ada yang tahu nggak? Warna putih itu RGBA-nya berapa? Benar, 255, 255 ya. Kalau putih, kalau di hex itu pakai F ya. F, 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 F. Nah, itu putih. Yang paling gampang, saya tuh sering pakai RGB karena paling mudah lah kita menentukan warnanya ya. Dimana kalau 0 itu pasti hitam, kalau putih itu 255. Jadi rentangnya 0 sampai 255. Di tiga ini ya. Tiga ini nih 0 sampai 255. Ini kan red, merah ya, green, blue. Nah, jadi kalau teman-teman mau mewarnai merah, ya tinggal yang ini dua diganti 255 teman-teman. Sisanya 0. Begitu pula kalau kita mewarnai, oh sorry, ini warna hijau ya. Kalau mau warna biru ya, ini 255 sisanya 0. Nah, ini kalau RGBA. Kalau hex, teman-teman harus ngafalin ya angkanya ya. Itu cari aja di internet, ada banyak ya teman-teman ya. Cuman saya jarang pakai karena ya susah ya. Atau teman-teman pakai color picker juga bisa. Kalau mau akurat. Nih, nah ini tuh. Nih ya, tadi sudah saya jelasin nih. RGBA. R ini red, G ini green, B ini blue, A ini alpha untuk transparansi. Jadi kalau nol ya teman-teman transparan ya. Kalau satu itu warnanya nggak transparan atau warnanya pekat teman-teman.
Bisa ya kita buat di tengah-tengah ya. Jadi 0,5 pakai titik teman-teman. Kalau teman-teman mau buat semi transparan atau separuh transparan gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Masih aman ya? Masih belum jauh nih kita. Nah, nah kalau di hex ini sebenarnya juga sama ya. Kita baginya jadi per 6 6 ini ya, 6 per 22 ya. Karena ini kan hexa, hexa itu 6 ya. Jadi dua pertama itu adalah merah, keduanya green, ketiganya blue. Nah, ini dari 0 sampai 255, tapi di sini 255-nya pakai F ya, bukan pakai angka 255 gitu. Kalau 0 ya 0. Oke, nih. Nah, ini kalau diterjemahkan ya teman-teman ya. Tuh. 7 itu 127 ya. 7F itu 127. Dari mana? Ya dari bilangan heksadesimal itu teman-teman. Diterjemahkan menjadi bilangan basis 0 sampai 255. 000 tetap 0 ya. Terus FF 255. Nah, sedangkan kalau kita pakai di Kivi ya teman-teman ya. Kalau tadi kan ada format ini teman-teman ya. RGBA sama hex. Nah, kalau di Kivi dia dikonversi menjadi persentase teman-teman. Tuh, 0 sampai 1. Jadi 0,5, 0, 1, 1. 0,5 nih red-nya ya. Green-nya 0, blue-nya 1, putihnya 1. Nah, jadi ini di Kivi ini main perasaan juga ya. Jadi pakai persentase itu pakai angka 0 sampai 1. Sama kayak alfanya tadi ya. Tuh. Jadi kalau teman-teman mau mewarnai merah ya, berarti kalau merah kira-kira gimana teman-teman kalau di Kivi? Kalau di RGB kan 255, 0, 0, 1 gitu ya. Kalau di Kivi berarti berapa nih kalau merah? Ada yang ngechat? Yakin 25? Kok 25? Kalau di Kivi ini harus jadi persentase ya. 255 itu kalau di Kivi jadi 1, kalau 0 ya 0. Nah, benar Daryl. Berarti kalau di Kivi, kalau kita mau buat warna merah, 1001. Jadi agak berbeda, teman, cara pembuatannya atau cara penggunaannya. Kenapa? Ya karena ini harus dikonversi atau harus dijadikan seperti punyanya Kivi ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Aman, guys? Ada yang bingung mungkin? Oke, Kak Fendi lanjut ya. Ini ya teman-teman ya. Tuh kalau teman-teman mau buat warna pink, nah ini. Saya masih bingung nggak? Oke, ada pertanyaan dari Daryl sama Ardana. Oke, kenapa di Kivi kurang lazim gitu Kak satuan warnanya? Pertanyaan yang bagus. Jawabannya ya karena dari sananya. Bukan ya, karena kalau yang saya tebak ya, kemungkinan besar Python itu kita nggak bisa baca format RGB atau hex. Contohnya ya, bahasa pemrograman yang lain ya, kayak C++, C Sharp, itu pun mereka juga ada interfacing atau perubahan atau apa ya, atau kita nggak bisa pakai langsung RGB. Jadi ada format khususnya. Begitu pula dengan Python, kelihatannya seperti itu ya. Jadi nggak bisa langsung hex, kecuali di website. Website kan beda ya. Jalannya atau platformnya beda. Gitu. Oke, itu pertanyaan dari Daryl ya. Nah, Kak Fendi coba cari lagi nanti kenapa gitu ya. Tapi menurut Kak Fendi, asumsinya Kak Fendi karena gitu. Jadi Python tidak bisa menerima warna warna secara langsung dari ini, dari RGB-nya, dari angka RGB. Oke, pertanyaan dari Ardana. Saya masih bingung, Kak. Oke, bingungnya di mana Ardana? Di RGB-nya atau gimana nya? Atau hex-nya? Yang mana nih? Dari yang mana dulu? Wah, Raffi. Ardana bingung di mana nih? Malam, Raffi.
Ya, hari ini topik kita soal visualisasi dengan testing ya. Nah, ini baru masuk ke topik pertama yaitu visualisasi, di mana kita berbicara soal tampilan ya, visual. Oke, hex dengan visual, hex dengan RGB. Ini, ini kah? Hex, ini kah? Nah, jadi kalau pewarnaan secara secara ini ya, secara garis besar gitu ya. Itu kalau di website ataupun di yang lain itu pakai dua ini teman-teman. Kalau digital ya. Kalau kalau printing beda lagi. Format printing beda dengan format digital ya. Nah, kalau format digital tuh ada dua RGBA sama hex. Di mana RGBA itu singkatan dari red, green, blue, alpha. Nah, di mana nilai rednya itu sama sampai blue-nya itu ya, itu dari rentang 0 sampai 255. Nah, kalau alpha itu 0 sampai 1 Raffi dan Ardana. Kalau red-nya 255, green-nya 0, blue-nya 0, ya maka jadinya warna merah. Gitu ya. Karena yang dominasi yang warna red-nya, RGB-nya, R-nya. Begitu pula kalau G-nya yang 255, sisanya 0, ya jadi green. Begitu pula dengan yang blue, gitu ya. Itu cara pakai RGBA seperti itu. Nah, kalau alpha ini kalau 0 itu transparan, kalau 1 itu pekat, nggak transparan. Kalau mau semi transparan berarti bisa di koma ya. 0 sampai 1 berarti bisa 0,5 untuk semi transparannya. Gitu. Nah, kalau hex ini berbasis bilangan heksa atau 6. Nah, sebenarnya sama ya formatnya dengan RGBA. Jadi, dua di depan ini adalah untuk red atau berwarna merah ya. Bentar, bentar, Kak Feni. Ya, ini untuk red. Nah, ini untuk green dan ini untuk blue. Nah, karena formatnya dari heksadesimal, maka bukan 0 sampai 255 lagi, tapi 0 sampai FF. Nah, ini teman-teman. Ini kalau kita heksadesimal atau hex. Nah, kalau RGBA itu 0 sampai 255. Gitu. Sampai di sini, gimana? Sudah aman Ardana? Atau masih bingung? Sedikit, ya sedikit bingung? Atau sedikit aman? Ini yang sedikit nih apanya nih? Aman atau bingungnya? Ya, kalau teman-teman yang lain masih bingung, jangan sungkan untuk bertanya ya teman-teman ya. Ingat, eh, sungkan bertanya sesat di jalan itu. Oh, sedikit bingung. Oke. Jadi intinya kalau warna itu kalau di komputer itu spektrumnya atau rentangnya itu dari 0 sampai 255. Nah, pertanyaan bagus nih. Kalau di hex bisa nggak alfanya disetting? Setahu Kak Fendi nggak bisa. Yang bisa tuh RGBA. Nggak bisa kalau di hex. Setahu Kak Fendi ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa share juga nih. Kak Fendi belum pernah pakai hex untuk transparansi. Gitu. Nah, tapi kendati kita pakai RGBA sama hex ya, pewarnaan di digital ini, Kivi itu sebenarnya formatnya basisnya dari sini, tapi dia harus bentuknya dikonvert teman-teman atau diubah. Nah, ini hex yang tadi yang Kak Fendi ceritakan. Nah, kalau Kivi itu dia bentuknya presentase teman-teman, 0 sampai 1. Jadi kayak alpha gitu ya. Misal Kak Fendi di sini punya RGBA gitu ya. Oh, hilang teksnya. RGBA gitu ya. Misalnya 0,255,0,1. Nah, kira-kira ini warna apa nih teman-teman kalau kayak gini? Kalau 0,255, 0,1 berarti warna apa? Green ya, hijau ya. Karena greennya itu mendominasi, hijaunya penuh. Teman-teman. Nah, kalau di Kivi itu harus kita ubah formatnya teman-teman.
0 tetap 0, 255 kita ubah jadi 1 ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pewarnaan QV basisnya RGBA atau hex gitu ya, tapi penggunaannya atau penulisannya ini seperti ini. Nah, tadi ada yang nanya nih, kenapa kok dibuatnya jadi 0 sampai 1 bukan 0 sampai 255 kayak RGBA? Asumsi Kak Fendi ya, Kak Fendi belum mencari secara langsung. Karena Python ini tidak bisa menerima secara langsung warna RGBA. Warnanya itu konversi warnanya beda. Ya, kalau teman-teman pernah belajar C++ atau Java, penggunaan warna grafik juga nggak bisa RGBA. Nggak bisa secara langsung RGBA. Setahu Kak Feni seperti itu. Gitu. Oke, sampai di sini aman guys? Atau ada yang masih bingung? Yang lain aman? Wah, waduh, virus baru join. Cukup telat ya. Oke, nggak apa-apa deh. Ya, malam virus. Malam virus. Ya, untuk hari Maaf ini Kak, kita maaf ya belajar. Kak, saya telat. Oke. Untuk hari ini kita belajar soal ini ya, visualisasi dengan testing. Nah, kita baru di topik visualisasi, di mana visualisasi itu kita belajar soal UI gitu ya. Dan UI di sini yang pertama kita pelajari ada warna ya, teman. Nah, ini warna ada RGBA sama hex. Kalau di Kivi itu format RGBA-nya itu berubah menjadi 0 sampai 1, bukan 0 sampai 255. Oke ya, aman guys di sini. Nah, kalau teman-teman bingung soal pewarnaan di platformnya teman-teman itu sebenarnya sudah ada ya materi nomor 6 terus yang ini apa slide rangkuman kalau nggak salah. Itu ada di sana tuh. Oke. Oke, Kak Fendi lanjut ya. Nih, tuh. Nah, selain kita pakai warna yang seperti ini ya, tuh. Kita kalau mau memasukkan itu pakai clear color, teman. Nah, coba nih teman-teman di projectnya teman-teman yang minggu lalu. Ayo, siapa yang minggu lalu belum mengerjakan nih? Ya, tadi pengakuan dosa Daryl ya. Yang lain ada yang belum mengerjakan? Ayo, di, di hari ini finalisasi projectnya loh guys. Ayo, siapa yang minggu lalu belum mengerjakan tugasnya nih? Ardana, Ferus, Raffi, mengerjakan atau enggak? Mau menyerahkan diri akhirnya Ardana ya. Oh, Virus juga ya. Ya, nih, bingung pas praktek Kak, bagian konversi warnanya. Oke, belum, belum. Kan prakteknya hari ini konversi warnanya. Nih, kalau yang untuk minggu lalu, proyeknya Kak Fendi sudah share di Google Drive ya untuk ininya. Bisa dilihat, bisa diambil juga. Karena minggu ini atau hari ini kita finalisasi untuk proyeknya. Nah, yang minggu lalu sudah membuat atau sudah copy paste dari punya Kak Fendi, coba warnanya kalian ganti nih. Bisa nggak? Coba Kak Fendi kasih waktu 3 menit nih untuk mengganti warna. Kira-kira berhasil nggak? Ada yang berhasil mungkin? Ya, Wardana angkat tangan sudah berhasil. Nih, teman-teman bisa mengganti warna pakai clear color ya, guys. Tentunya di ini ya, di main ya, main.py-nya ya. Oke, kalian nanti bisa coba lagi ya. Oke, Kak Fendi lanjut dulu nih. Nah, teman-teman selain bisa mengganti warna background dari layar, ya teman-teman juga bisa ganti untuk warna widgetnya, teman-teman. Background color dari widgetnya. Kalau warna layar tuh clear color ya. Kalau untuk widget itu background color, teman-teman. Nih, teman-teman bisa ganti seperti ini. Jadi kalau layar tuh clear color, kalau widget background color. Kalau color aja itu nanti jadinya tulisannya ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman juga bisa mengubahnya seperti ini ya. Tuh, nih, tag color tuh. Ini kalau teman-teman pakai hex ya. Nah, kalau teman-teman pakai yang tadi ya juga bisa. Kalau tadi itu langsung RGBA-nya. Nah, kalau hex nih seperti ini. Jadi kalau hex itu nanti jatuhnya sebagai tag, teman-teman. Tag itu apa? Tag itu kalau teman-teman belajar di HTML, itu bisa disebut sebagai properti. Kayak style, terus ada misalnya placeholder. Nah, itu kan properti ya, di dalam sebuah elemen. Nah, sama di sini di Kivy juga kita bisa masukkan tag, teman-teman. Tuh. Tagnya tapi bukan pakai, kalau di HTML kan elemen kan pakai ini ya, tanda apa? Tanda lebih besar lebih kecil. Kalau ini pakai kurung kotak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Aman, guys? Aman? Alfa, Daryl, Virus, aman? Ardana, Raffi, aman? Aman ya? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Kita lihat di chat, ada pertanyaan kah? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini hampir sama kayak elemen HTML ya. Tuh, ada B untuk kok gaya berani. Gaya ini ya, gaya tebal ya. Bercetak tebal ya. Ini translate-nya aneh nih. I, ini bercetak miring. U, underline ya, untuk garis bawah. S ini untuk coretan. Kalau di HTML tuh pakai U sebenarnya ya. Nah, di sini ada S. Lalu ada size untuk ngatur font size-nya ya. Color ini untuk mengatur warna dari teksnya. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu ada elemen atau ada tag apa aja di sini ya, teman-teman bisa buka ini. Ready share. Nih, mirip kayak di Word. Ya, benar-benar di Word. Atau ya Word ya. Ada ya yang pakai. Maksudnya Word ini ininya, tak? Bold I-nya ini. Tak? Kalau menurut Kak Fendi mirip kayak di HTML sih. Lebih ke arah elemen HTML. Harusnya kalau teman-teman belajar elemen HTML sudah nggak asing juga ya dengan ini. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini teman-teman. Setelah kita buat warna yang menarik, nah, nih, kira-kira dari dua contoh di depan ini, teman-teman ya. Kira-kira apa yang menjadi pembeda, teman-teman? Antara contoh satu dengan contoh kedua. Ayo, kira-kira apa guys yang membedakan? Ayo, yang berbeda ini apa guys? Ada icon loadingnya, oke. Nah, icon loading ini bisa kita sebut apa nih, teman? Bener, animasi. Nah, kalau teman-teman buat sebuah aplikasi, menurut teman-teman yang paling menarik yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Teman-teman lebih suka yang kiri apa kanan nih? Kalau teman-teman buka atau buat aplikasi? Ya, kita sebagai manusia cenderung suka yang bergerak ya, teman. Suka yang ada animasinya. Nah, di Kivi kita juga bisa buat nih animasi sederhana bentuknya loading. Hmm. Nah, setelah kita masuk ke dalam warna, kita masuk ke dalam animasi, teman-teman. Nah, sebenarnya di Kivi juga ada beberapa library ya, atau perpustakaan ya, pustaka ya, yang bisa digunakan untuk membuat sebuah animasi sederhana. Kalau nggak sederhana ya beda cerita ya teman-teman ya. Nah, tuh. Nah, di Kivi teman-teman bisa ngerubah ukuran gitu ya, letak posisi, dan mungkin juga merubah warnanya, hover ya teman-teman ya. Tuh.
Bisa, teman-teman. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama kayak teman-teman pakai CSS animation. Ada yang pernah pakai CSS animation keyframes? Siapa nih di sini yang pernah nih? Yang SMK, yang SMK, yang belajar CSS animation. Ada nggak nih? Nggak ada? Eh, Daryl, Alpha mungkin? Atau yang lain yang pernah nyoba HTML, CSS animasi? Oh, belum pernah. Belum pernah belajar keyframes. Oh, oke. Ya, Kak Fendi kira pernah ya? Susah kan? Susah ini belum pernah atau sudah pernah nih, Alpha? Beda topik ya. Maksudnya kalau di kita kan Python. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah pakai gitu ya. HTML, CSS, keyframes. Nah, ini konsepnya sama. Di CapCut ada. Wow, oh ya, Kak Fendi nggak tahu nih. Keyframes ada di CapCut. Belum pernah nyoba CapCut sih, Kak Fendi. Memang ada ya, Raffi ya di CapCut ya? Yang di CapCut ini apanya? Animasinya atau keyframesnya? Nih. Nah, supaya ada animasi yang bergerak itu ya, teman-teman juga harus membagi rentang. Nah, jadi kalau teman-teman tahu di keyframes animation itu kan ada 0, 20%, 50%, ya. Pokoknya totalnya 100%, teman-teman. Sama, di sini nanti juga bisa dilakukan seperti itu, teman-teman. Jadi ada rentangnya. Nah, rentang itu yang akan mengatur dari eh, detik keberapa sampai keberapa itu menjalankan animasi apa atau menggerakkan animasi apa gitu ya. Itu sama kayak di keyframes kalau teman-teman tahu. Nih, dia pakai duration, teman-teman. Tuh. From Kivy Animation, import animation. Jadi dia pakai library animation ya. Property name nilainya apa atau jenis animasinya apa, lalu durasi waktunya berapa. Nah, durasi waktunya di sini itu dalam detik ya, dalam second. Jadi kalau teman-teman 3 ya 3 detik ya. 3 detik dia berubah apa gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan animasinya lebih dari satu ya. Pakai properti satu, properti dua. Atau bisa ditambahkan juga gitu ya, ditumpuk. Nah, supaya teman-teman nggak bingung dan punya gambaran ya, coba sekarang teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Kita lihat di platform, teman-teman. Bentar, Kak Fendi ganti share screen. Hmm, Fendi share screen aja. Oke, login as teacher. Ya, dibuka dulu platformnya, guys. Aduh, oke, kita masuk di sini. Grup. Kak Fendi masuk di sini. Ya, Kak Fendi masuk ke pelajaran ke-6. Nah, coba kalian buka yang animasi ini, teman. Nih, nomor 6 yang animasi. Silakan buka di VS Code-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Oke, kita lihat. Oke, dibuka dulu, guys. Oke, sudah dibuka, teman-teman.
Ada yang belum? Aman, guys? Alfa, Daryl, Ardana, Virus, Raffi. Oke, Ardana aman. Daryl, Alfa, aman juga. Virus, Raffi. Oh, Virus ini silang, berarti belum atau sudah nih? Oke, ya, sambil menunggu Kak Fendi jelasin. Layarnya Kak Fendi kelihatan ya? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia pakai animation. Nah, animation ini library-nya Kivi ya untuk membuat animasi. Udah terlihat jelas ya teman-teman ya. Nah, di sini ada start color, start size, sama start pose dan kawan-kawan. Ada yang bisa nebak nih? Ini gunanya untuk apa teman-teman? Atau ada yang tahu nggak ini apa nih? Oke, lagi nunggu loadingnya dari tadi Kak. Oke. Ada yang tahu ini apa guys? 13 sampai 16 nih guys. Saya juga loading. Oke. Ada yang tahu? Desktop? Bukan. Kok desktop? Ya. Ini adalah posisi atau kondisi awalnya. Start color ya, start size ya. Nah, ini kondisi awalnya. Nah, kenapa kok disimpan, Kak? Kondisi awalnya. Nih, animasinya ada dua nih. Tuh. Dia punya animasi back sama animasi yang untuk mengubah. Jadi pada akhirnya nanti dia kembali kepada posisi semula atau bentuk semula, teman-teman. Makanya dia disimpan. Layarnya, Kak. Nah, untuk membuat sebuah animasi seperti tadi yang saya tunjukkan di dalam presentasi ya. Nah, kita perlu yang namanya animation. Di animation, apa aja yang bisa kita atur? Nih, ada background, ada size. Size ini untuk ukuran bentuknya ya. Ada font size untuk untuk ukuran tulisannya. Lalu ada pose. Ini untuk lokasinya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa atur seperti ini. Nah, dalam satu animasi pula ya teman-teman juga bisa mengatur lebih dari satu, teman-teman. Tuh, kelihatan ya? Dia bisa mengatur lebih dari satu. Nah, di bagian belakang teman-teman juga bisa kasih duration. Kalau nggak dikasih duration, dia akan berubah secara langsung, teman-teman. Kalau teman-teman hilangkan durationnya, dia nanti akan langsung berubah ya. Kalau teman-teman mau ada durasinya atau ada prosesnya, teman-teman bisa kasih duration. Jadi duration ini pasti paling terakhir ya, teman-teman. Dan satu animasi, teman-teman bisa tumpuk dengan animasi yang lain atau bisa dilanjutkan dengan animasi yang lain. Caranya gimana? Nih, pakai tanda plus. Jadi dijumlah. Jadi ibaratnya itu digabungin, teman. Tentu saja urutannya sesuai dengan coding ya atau kode ya. Dari atas ke bawah. Nah, jadi animasi yang akan berjalan duluan yang ini pasti, teman-teman. Dan dilanjutkan dengan yang selanjutnya. Terakhir, teman-teman bisa kasih ini ya, animate. Buat apa? Ya buat animasinya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Untuk animasinya, aman guys? Nah, coba teman-teman jalankan. Nih, kalau kita tekan ya, nah, dia berubah, membesar, mengecil, kanan kiri. Nah, terus kembali ke semula. Kalau teman-teman durasinya hilangkan, dia nanti akan otomatis cepat ya teman-teman ya, karena dia seperti langsung aja gitu ya.
Ini contohnya Kak Fendi hilangkan ini durasinya. Oke, sebentar ini belum Kak Fendi tutup. Ini kita play. Ya, kok masih ada? Oh, kedobelan. Oke. Nah, jadi jauh lebih cepat ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi duration tuh pasti di paling belakang. Aman guys? Nah, nanti untuk proyeknya teman-teman yang disempurnakan ya, teman-teman bisa contoh dari animasi yang di sini nih. Tentu saja di tampilan Windows-nya ya teman-teman ya, di window-nya ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini teman-teman? Aman guys? Aman? Aman? Alfa, Daryl, Ardana, Virus, Raffi? Aman ya? Oke, kita lanjut lagi. Ini yang kita pelajari tadi ya. Widget bisa kita kasih animasi juga. Kita scroll langsung ke ini teman-teman. Oke, tahapan pengerjaan project. Jadi menyambung dari yang minggu lalu teman-teman ya. Eh, di sini setelah kita minggu lalu bicara soal MVP, minimum viable product, terus jadi prototype ya teman-teman ya. Di mana itu di sini ide produk, perencanaan dan pengembangan prototype. Nah, langkah selanjutnya adalah finalisasi dengan pengujian, teman-teman. Sebelum dipublikasi atau sebelum disebarkan luas di marketplace, teman-teman. Atau di dunia. Nah, pada tahap ini, kita biasanya akan melakukan pengujian, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Pengujian itu ada beberapa metode. Nah, ada yang tahu nggak metode-metode pengujian? Mungkin ada yang pernah belajar metode pengujian di dalam sekolah tekniknya kalian. Yang SMK ini lagi-lagi. Nggak pernah? Atau ada yang tahu mungkin? Biasanya nih kalau misalnya kita eh, dengar peluncuran sebuah aplikasi nih, beta test. Ya. Oke, ada yang jawab nih, metode survei, minta kritik saran dari orang lain. Nah, ya itu ada satu metode ya. Nah, sebenarnya metodenya ada banyak, teman-teman. Kalau teman-teman belajar soal testing atau pengujian, itu metodenya cukup banyak. Nah, nih, biasanya kalau kita minta survei, ya teman-teman ya, itu biasanya masuk ke dalam acceptance testing atau issue investigation. Kalau misalnya kita survei ke usernya langsung. Ada juga UI testing, teman-teman. UI testing itu juga dilakukan pengujian ya. Bisa juga dalam bentuk survei nantinya. Ada juga configuration testing, teman-teman. Jadi metode-metodenya cukup banyak. Yang kita bahas di sini cuma 4 ini. Tuh. Ada acceptance, ada UI, ada configuration, sama ada issue. Coba kita bahas satu persatu. Nah, acceptance testing. Nih, biasanya acceptance testing ini adalah pemeriksaan dasar atau survei dasar ya, membantu memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan fungsi dasarnya atau dengan kegunaannya, teman-teman. Nah, biasanya teman-teman kalau tahu acceptance testing ini
bisa disebut testing ke usernya langsung, teman-teman. Atau yang mencoba itu bukan programmernya lagi, tapi usernya biasanya. Kalau di dalam perusahaan itu sebutannya UAT, teman-teman ya, User Acceptance Testing. Jadi usernya langsung yang mencoba. Kalau di aplikasi kita atau yang Provier test itu, kira-kira acceptance testingnya contohnya apa, teman? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira jenis pertanyaannya atau survei apa yang kita tanyakan untuk memastikan aplikasi kita berjalan secara dasar atau secara fungsi dasarnya untuk tes Provier kita? Mungkin ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Loh, UI UX itu nanti setelah yang kedua ya. Ada testing kedua. Acceptance testing nih, contoh pertanyaannya apa, teman-teman? Ada yang punya ide mungkin? Ini pertanyaan yang memastikan apakah fungsi aplikasi kita itu berjalan secara sempurna atau tidak, atau secara dasar atau tidak. Misal, nih, apakah aplikasi dapat menginputkan detak jantung? Nah, ini kan ada nih di aplikasi kita. Nah, ini mungkin contoh pertanyaannya, teman. Nih, apakah ada instruksi yang sesuai gitu ya? Ini bisa nih, teman. Apakah hasil output aplikasi sesuai? Nah, ini contohnya seperti ini, teman-teman. Pertanyaannya. Jadi kalau acceptance testing itu memastikan aplikasinya berjalan dulu, teman. Biasanya pertanyaannya bagaimana, Kak? Ya, pertanyaan dasar aja. Apakah aplikasinya bisa dibuka? Apakah inputnya sesuai gitu ya? Apakah outputnya juga sesuai gitu ya? Apakah ada instruksi? Nah, yang penting bisa berjalan dulu, teman-teman. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin untuk acceptance testing? Aman, guys? Atau sudah mabuk, teman-teman? Ya, Kak Fendi agak ngebut ya, karena materi kita masih ada nih beberapa. Aman? Atau ada pertanyaan, teman-teman? Untuk acceptance testing? Aman. Virus, Ardana, Daryl, Raffi, Aufa, Raffi aman ya? Aman ya? Oke, yang kedua UI testing, teman-teman. Nah, kalau UI testing ini biasanya pengujiannya dilakukan secara berkala gitu ya. Kalau yang pengalamannya Kak Fendi ya, antara programmer dengan user juga. Jadi harus melibatkan user. Yang diuji apa? Yang diuji adalah tampilannya, teman-teman. Udah ketahuan ya, UI ya, teman-teman ya, user interface. Nah, biasanya pertanyaannya akan seputar dengan UI-nya. Apakah tampilannya sesuai ya? Apakah gambarnya terlalu kecil atau terlalu besar gitu ya? Nah, itu semua yang akan diperiksa, teman-teman. Tuh, apakah tombolnya itu bisa muncul secara sempurna gitu ya, teman-teman ya? Kalau di website misalnya, apakah websitenya itu kalau dibuka di HP itu tampilannya bagus? Nah, biasanya yang dites atau yang ditanyakan itu seperti itu, teman-teman. Apakah layar itu cukup gitu ya? Apakah layar tidak dipenuhi dengan teks dan widget? Nah, ini semua yang akan diulas biasanya, teman-teman. Jadi seputar dengan tampilan. Sampai di sini ada pertanyaan untuk UI testing? Aman, guys? Semoga aman. Gimana dengan Daryl, Ardana, Raffi? Oke. Ardana, aman. Daryl? Semoga aman.
Alpha? Oke, aman. Nah, yang terakhir itu adalah configuration testing. Nah, pada testing ini biasanya pengalaman Kak Fendi adalah pengalaman yang paling susah. Maksudnya konfigurasi yang paling susah. Testing yang paling susah. Kenapa? Karena waktu kita konfigurasi belum tentu yang kita kerjakan pada tempat kita, waktu kita deploy atau kita luncurkan itu konfigurasinya sama, teman. Nah, biasanya apa saja sih Kak yang dites? Misalnya nih, resolusi layar, ukuran, tampilan, database. Kalau di website mungkin hosting, bahasa pemrogramannya, tingkat level bahasa pemrogramannya, versi berapa. Nah, itu perlu dikonfigurasi semua. Kenapa? Ya, karena kalau kita nggak testing di sini atau nggak dikonfigurasi ya, nggak dikonfigurasi teman-teman, ya aplikasi kita atau website kita itu tidak berjalan secara sempurna, teman. Seperti itu. Tuh. Nah, kalau di sini kita kan Android ya, outputnya aplikasi Android. Nah, teman-teman bisa pakai emulator. Ada yang tahu emulator Android di laptop atau di PC apa guys contohnya? Mungkin ada yang tahu ya, BlueStack. Kak Fendi pakai Nox. Kak Fendi pakai BlueStack ya? Iya, pakai BlueStack ya. Nah, nanti kalau kalian, oh Android Studio, ya Android Studio ada sih, tapi berat ya Android Studio. Rata-rata kalau kita belajar Android atau kalau kita pakai emulator Android itu memang berat guys. Oh, LDP player. Kak Fendi belum pernah nih LDP player. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk configuration testing? Aman ya. Nah, ini ya, kalau teman-teman mau pakai configuration testing di TV-nya kita atau di aplikasinya kita, mau mencoba menjalankan di Android, teman-teman bisa pakai yang namanya ini, script. Nah, ini tapi jalankannya di terminal ya, teman-teman ya. Supaya dia berjalannya sesuai dengan ininya, layarnya, teman. Tapi kelihatannya kalau di platform kita nggak bisa ya pakai terminal. Kak Fendi berkali-kali coba, ini nih, gagal. Atau konfigurasinya Kak Fendi yang salah ya. Ya, nanti kalau teman-teman mau coba, bisa dicoba seperti ini. Menjalankan aplikasi sebesar ukuran Android atau smartphone. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ya. Issue investigation. Nah, kalau ini biasanya teman-teman yang melakukan testing itu adalah programmer, bisa juga user, teman-teman. Nih, dan issue investigation pun itu juga kadang-kadang ada metodenya juga, teman-teman. Ada yang tahu mungkin metodenya? Konsol, bukan. Ya, teman-teman bisa menggunakan biasanya programmer itu mencoba sendiri ya, teman-teman. Atau bisa dibilang black box. Atau user yang lain yang mencoba. Jadi tujuan issue investigation itu untuk mencari bug ya, atau menganalisa bug. Ini tahap terakhir dari sebuah testing biasanya. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk issue investigation?
Aman, guys? Nah, ini yang di testing biasanya alurnya ya. Dan biasanya ini akan terkait dengan pelajaran kita di minggu lalu, teman-teman. Masih ingat nggak? Selain kita belajar MVP, minggu lalu kita belajar apa, guys? Ada yang ingat? Wah, nggak ingat itu. Ya, belajar dengan error handling ya, teman-teman ya. Nah, biasanya untuk mencari bug ya, ini juga akan dilakukan ini, teman-teman. Testing di luar dari kemampuan aplikasi. Nah, apakah error handlingnya bekerja dengan benar atau tidak? Gitu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan nggak, guys? Soal testing. Aman? Nah, oke, kalau aman, coba teman-teman kerjakan yang di platform ya. Nah, kerjakannya yang nomor 2 dengan nomor 3 ya, teman-teman ya. Kak Fendi close dulu di sini. Nah, ini ya. Kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Di mana nomor 2 ini adalah teman-teman mengerjakan proyeknya, finalisasi proyeknya ya, teman-teman ya. Jadi proyeknya teman-teman yang Roofier test itu teman-teman bisa upgrade di sini dalam bentuk tampilannya ya, ditambahkan animasi sama ditambahkan warna yang menarik ya teman-teman ya di sini ya. Nah, setelah itu teman-teman coba kerjakan yang pengujian ini. Nah, di dalam tes pengujian ini teman-teman silahkan masukkan pertanyaan yang sekiranya sesuai dengan testingnya teman-teman. Seperti yang Kak Fendi tadi contohkan. Kira-kira kalau acceptance testing yang ditanyakan atau yang mau dites itu apa aja? Nah, kalau UI testing yang mau dites di dalam aplikasi kalian itu apa aja? Atau pertanyaannya apa aja? Sama ya, yang configuration juga sama, yang issue investigation juga sama, teman. Kira-kira yang mau dites apa saja? Dan hasilnya seperti apa? Bisa, teman-teman? Oke. Yang lain aman? Instruksinya clear, teman-teman? Daryl, Ardana, Virus, Raffi, aman? Nah, kalau aman silakan dikerjakan dulu nomor 2. Nah, nomor 3-nya silakan teman-teman isi setelah nomor 2 selesai teman-teman kerjakan. Nah, kalau bingung, Kak, nomor 2 ini tes reviewnya dari mana? Ya, teman-teman bisa ambil dari yang Google Drive-nya saya, teman-teman ya. Kalau minggu lalu teman-teman belum mengerjakan. Ya, kalau sudah mengerjakan, teman-teman bisa copy paste dari yang minggu lalu. Nih, saya share lagi nih Google Drive saya. Sebentar. Oke, kita masih punya waktu sekitar mungkin 15 menit ya, teman-teman ya. Nah, coba teman-teman kembangkan dulu aplikasinya. Nah, nanti kalau masih belum selesai juga, silakan teman-teman lanjutkan di rumah. Setelah jam ini selesai. Ya, teman-teman sudah di rumah mungkin ya. Oke, bisa teman-teman? Daryl, Ardana, Virus, Raffi, aman? Halo. Ya, nanti Kak Fendi coba ini ya, coba ingin lihat hasilnya teman-teman nih di 2020 teman. Oke, silahkan dikerjakan dulu nih teman-teman. Silahkan dikerjakan.
Oke, silahkan teman-teman kerjakan dulu. Silahkan teman-teman kerjakan dulu. Kalau ada yang kesulitan atau ada yang bingung, bisa tanyakan langsung ya teman-teman ya. Jangan sungkan, guys. Ingat, kalau sungkan itu membawa kalian sesat nanti. Kak, mau tanya, yang ketiga perintahnya apa ya, Kak? Yang mana nih? Oh, yang ketiga. Yang ketiga itu testingnya, teman-teman. Jadi, kalau setelah teman-teman mengerjakan yang nomor dua, nah, nomor tiga ini adalah testingnya. Jadi, kan teman-teman sudah mengerjakan yang nomor duanya, aplikasinya teman-teman. Nah, setelah dikerjakan, kan kita testing, teman-teman. Di sini teman-teman menuliskan kira-kira yang mau ditesting atau yang teman-teman akan tanyakan waktu testingnya itu apa aja tuh. Nah, yang acceptance testing, pertanyaannya apa aja nih menurut teman-teman dari aplikasinya teman-teman. Nah, yang UI testing, kira-kira pertanyaannya apa aja nih menurut teman-teman. Begitu pula yang ini ya, yang configuration sama yang eh, issue ya teman-teman ya. Setelah teman-teman mengajukan pertanyaan di sini ya teman-teman juga bisa jawab ya. Atau bisa diisi juga kira-kira hasilnya teman-teman testingnya seperti apa. Bisa teman-teman? Jadi di sini nih yang nomor tiga ini pertanyaan sekaligus hasil dari testing ini. Nih. Gitu. Ini nih ya kalau mau dinambahin pakai ini ya teman-teman. Nih tanda plus nih di sini. Tuh. Atau pertanyaan aja sih, tinggal dicentang aja nanti ya. Ya sudah. Lebih bagus pertanyaan aja yang mau di testing apa aja. Biasanya kan testing itu kan munculnya kan sesuai atau tidak gitu ya. Kita pakai centang di sini. Bisa dikerjakan dulu. Instruksinya clear Ardana atau masih bingung? Aman.
Gimana teman-teman? Aman guys? Wah, Alfa kok menggeleng? Yes. Oke, ada yang sudah membuat mungkin berprogres gak apa-apa ya teman-teman ya. Yang nomor satu, nomor dua ya, sorry. Ada yang sudah membuat mungkin berprogres nggak apa-apa guys. Oke, gimana? Ada yang sudah atau yang berprogres nih? Coba Kak Fendi pingin lihat share screen-nya dari Ardana deh. Apakah Ardana bisa share screen? Halo, Ardana.
Nggak apa-apa, share screen aja. Kak Fendi ingin lihat aja nih progresnya sejauh apa. Tenang kok, yang lain juga akan Kak Fendi minta share screen kok habis ini. Supaya Kak Fendi bisa melihat nih progres kalian sejauh apa. Hmm. Coba-coba share screen dulu aja. Sejauh apa guys? Eh, loh Kak Fendi sudah share nih di Google Drive nih. Nih. Nih, tuh. Ya, gimana dengan virus? Coba kita ke virus deh. Virus. No, why? Masih kosong juga. Jadi tidak bisa jalan. Oke, coba nih ke Alpha deh, Alpha. Coba Alpha share screen nih. Biar Kak Fendi coba cek nih. Yang jadi salah yang mana nih? Coba share screen dong, Alpha. Oke, mantap. Oke, masih loading. Oh, coba di play. Oh, count. Itu di mana itu? Coba kamu lihat. Di main app. Coba buka main app, baris 9. Scroll ke atas. Count. Coba Control F, cari aja count. Ada nggak Control F, count? Count push. Oh, di instruction, sorry. Coba buka instruction. Dia kan masuk di instruction ya, count itu ya. File instruction, scroll atas, baris 9. Mana? Oh, oke, di enter dulu tuh. Baris 8 di enter. Baris 8 di enter. Yang ini ya, setelah titik 3, petik tiganya. Nah, enter. Oke, itu petiknya kurang sih. Petiknya ganti aja nih, Alpha. Ganti petik biasa. Itu karena kelihatannya format teks ya. Coba kamu ganti jadi petik 3 biasa dulu. Petik tiganya ganti petik 3 biasa juga. Bukan petik 2 ya, petik 3. Kayak gitu benar petiknya. Cuman kamu coba tuliskan lagi, Ova. Nah, di atasnya juga di baris 8 sama 10 juga. Nah, terus baris 10 di enter. Ya, dikasih enter coba. Di enter dulu baru dikasih petik 3. Oke. Nah, itu juga dilakukan yang sama ya. Nah, oke, coba dijalankan lagi. Bisa nggak? Harusnya sudah aman. Which masih nggak bisa. Oke, buka Ruvier. Nah, Ruvier. Nah, Ruvier ini hapus tuh baris satunya. Katanya ke copy tuh. Oh, jangan. Jangan dihapus seperti itu, tapi kasih petik 3 coba. Hmm, Bisa? Bisa jalan? Line 4. Oke, masih nggak bisa. Coba bentar. Ah, Ruviernya nggak bisa ya.
Scroll ke bawah. Lo enggak, jangan. Oh ini nih nih. Kak Fendi tahu salahnya. Scroll ke atas lagi. Nah, petik tiga yang di sini hapus nih. Alpha. Wait, Kak Fendi kasih teks. Nah ini. Yang di sini hapus. Yang tadi benar tuh petik tiga tuh. Nah, yang di sini yang dihapus. Nah, dah coba jalankan. Harusnya. Wait, 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 wait. Ada yang salah lagi di reviewnya. Nah, ini nih, nih, nih. Nih. Ini ganti ganti petik dua aja. Nah, ini enter ke atas. Enternya hapus, no data itu. Atau diganti petik tiga. Itu petik duanya dihapus coba. Nah, coba jangan kan? Katanya reviewernya, oh bisa ya. Aduh, reviewernya gagal. Ntar. Apa ini benerin reviewernya deh. Hmm. Kak Fendi benerkan reviewernya dulu ya. Oke, sebentar. Di domain. Oke, bisa diambil lagi di ini Google Drive apa? Diambil di Google Drive. Oke, ya. Makasih Ova. Nanti coba lagi ya. Bagi teman-teman yang lain bisa dicoba di Google Drive, coba sendiri ya. Untuk filenya bisa dicoba dari Google Drive-nya saya. Loh, masih masih yang itu kah? Kok rasanya beda ya udah, ya? Belum di refresh nih sama Ova. Itu filenya masih yang tadi tuh Ova. Nah, coba nanti kamu ini ya. Oke, kalau gitu Kak Fendi izin menutup dulu nih. Waktu kita sudah hampir habis. Makasih sudah mengikuti dengan baik. Nah, seperti biasa Kak Fendi mau nutup dulu sebelum kita selesai. Oke, Alfa sedang mencoba. Wah, ada yang salah itu di Ruviewer. Mana tuh TXT index? Ya, itu enter bawah lagi. Scroll bawah. Oh, itu ada yang kurang itu hapus aja tuh TXT index. Ya, returnnya jangan dihapus ya, Alfa. Ya, nanti Kak Fendi coba benerin lagi aja deh. Ya, kira-kira hari ini kita belajar apa nih, teman-teman? Ayo. Oke, ada yang masih ingat kita belajar apa hari ini? Atau ada yang menangkap kita belajar apa, guys, hari ini? Gak ada yang ingat? Waduh. Ya, hari ini kita belajar visualisasi ya, teman-teman ya. Dimana kita
menggunakan warna ya, dan animasi. MVP minggu lalu, Ova. Nah, hari ini kita belajar warna nih. Pewarnaan ada apa aja, guys? Jenisnya. Ya, Ova sudah jelasin ya, satu RGB. Satunya apa lagi, guys? Ya, RGB. Satunya apa lagi? Satunya hex ya, teman-teman. Nah, terus setelah kita belajar mempercantik tampilan kita ya dengan warna dan animasi, kita juga belajar soal testing. Ada yang masih ingat testingnya ada apa aja jenisnya, teman-teman? Sebelum saya akhiri ini kelasnya. Ayo, ada apa aja nih testingnya? Ada yang ingat, guys? Atau sudah panas semua nih? Configuration, benar. Ada configuration testing untuk konfigurasinya ya. Apalagi nih selain configuration? Ada issue ya, issue investigation. Ada UI testing, benar. Ada acceptance testing. Nah, itu semua penting ya, supaya produk yang akan kita luncurkan itu akan sesuai dengan kegunaan dan pasar marketplace, marketnya. Oke, kalau gitu, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Aman, guys? Atau sudah mabuk semua? Sudah malam ya? Sudah panas semua otaknya, gitu ya? Ya, Kak Fendi harap teman-teman bisa nyoba. Nah, nanti Kak Fendi juga akan coba fix yang Rovier test ya, yang ada di mana? Google Drive-nya Kak Fendi. Kalau bingung, bisa ambil di Google Drive di WA ya, teman-teman. Oke, kalau gitu jangan lupa nanti setelah mencoba, setelah teman-teman mengerjakan, disubmit ya di platform, teman-teman. Oke. Kalau gitu kita ketemu lagi di minggu depan ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak, teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Makasih, Kak. Yuk, makasih teman-teman. Fendi N ya.